Cinta terlarang di medan perang, 3 hati, 1 takdir. Ini adalah kisah romantis di tengah medan perang, di mana seorang sersan mayor Indonesia berusia 29 tahun yang dikirim ke Republik Demokratik Kongo membuat seorang kolonel wanita Amerika berusia 40-an yang telah menjanda dan seorang kolonel wanita Inggris hamil pada saat yang bersamaan. Pada suatu hari di akhir musim panas tahun 2011, sebuah pesawat angkut Hercules milik TNI Angkatan Udara mendarat dengan berat, menerbangkan kepulan debu di Bandara Internasional Njili di Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo. Sersan Mayor Aditya Nugraha, 29 tahun, akan segera menginjak usia 30. Wajahnya yang legam terbakar matahari menunjukkan ketegangan di bawah helm bajanya, tatapan matanya yang dalam seolah menerima takdir. Ia adalah anggota kontingen Garuda, pasukan penjaga perdamaian Indonesia, yang untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tanah konflik yang jauh ini. Sebagai seorang prajurit profesional, ia telah berpengalaman dalam berbagai misi di luar negeri. Namun, bahaya yang tak terduga dan situasi politik yang kompleks di Kongo membuat semua inderanya tegang seperti senar gitar. Tugas utamanya adalah mendukung kelancaran komunikasi dan informasi tempur antara Markas Komando Misi Stabilisasi PBB di Kongo, MONUSCO, yang berpusat di Kinshasa dan Pangkalan Udara Goma, dengan unit Indonesia. Terkadang, ia juga bertugas sebagai penerjemah bagi perwira senior selama inspeksi lapangan. Aditya adalah seorang yang pendiam, tetapi kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dengan sempurna dan dedikasinya yang tanpa celah telah membuatnya mendapatkan kepercayaan penuh dari atasannya di misi-misi sebelumnya. Namun, di balik penampilannya yang tangguh, ada keraguan mendalam tentang kekejaman perang dan sifat kekerasan manusia. Di atas segalanya, ada kerinduan yang mendalam dan kekhawatiran untuk ibunya yang sakit-sakitan dan adik perempuannya di kampung halaman di Jawa Tengah. Semua itu membebani pikirannya seperti bayangan gelap. Sersan Mayor Kepala Heru Santoso, pemimpin unitnya, adalah seorang prajurit veteran yang sangat menghargai kemampuan dan tanggung jawab Aditya. Ia juga samar-samar merasakan kesepian yang tersembunyi di dalam dirinya. Sersan Aditya, kata Sersan Mayor Kepala Heru sesekali sambil menepuk pundaknya, di tempat ini, kita tidak boleh lengah sedetik pun. Kemampuanmu adalah kekuatan besar bagi unit kita. Tapi, selalu jaga dirimu terlebih dahulu. Menyelesaikan tugas dengan selamat dan kembali ke keluarga adalah bentuk patriotisme yang sesungguhnya. Ia tidak segan memberikan dorongan hangat seperti seorang ayah, beserta nasihat tulus. Sementara itu, di sebuah kompleks perumahan perwira senior yang dijaga ketat di dalam Markas Komando Gabungan MONUSCO di pusat Kinshasa, Kolonel Angkatan Darat AS, Olivia Campbell, 48 tahun, baru saja kembali dari rapat briefing tempur fajar. Lelah, ia menyandarkan diri di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Sinar fajar yang lemah menyelinap melalui jendela, menerangi rambut pirangnya yang memudar karena matahari dan angin, serta wajahnya yang penuh kecemasan. Ia adalah salah satu perwira staf strategis terkemuka di Markas Komando MONUSCO, memegang posisi penting dalam merencanakan operasi gabungan dengan tentara pemerintah Kongo dan strategi stabilisasi jangka panjang untuk seluruh pasukan sekutu. Meskipun usianya tidak lagi muda, kecerdasan tajam, penilaian yang luar biasa, dan kepemimpinan yang kuat tidak goyah bahkan dalam situasi krisis. Ia menonjol di antara banyak perwira pria, mendapatkan rasa hormat dan terkadang iri hati. Namun, di balik penampilannya yang kuat dan dingin, ada luka kehilangan yang dalam dan pahit yang tidak mudah ia bagikan kepada siapapun. Kenangan mengerikan saat harus mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya tercinta, yang juga seorang rekan, seorang kolonel Angkatan Darat AS, dalam pertempuran sengit dengan milisi pemberontak di pegunungan Kongo beberapa tahun lalu, masih menghantui malam-malamnya. Setelah kehilangan suaminya, ia pernah ingin menyerah dan menanggalkan seragamnya. Tetapi,
Dengan tekad baja untuk mewujudkan impian suaminya yang belum selesai dan hasratnya yang membara untuk perdamaian di Kongo, ia mengubur kesedihannya dalam-dalam di hatinya dan kembali ke tanah berbahaya ini. Baginya, Kongo adalah tempat kenangan indah bersama suaminya sekaligus tanah tragis yang merenggutnya. Alasan keberadaan hidupnya sekaligus sumber rasa sakit yang tak terhindarkan. Sahabat lamanya yang juga rekannya, Kolonel Angkatan Darat Inggris, Elinor Ainsworth, adalah satu-satunya orang yang memahami rasa sakit Olivia lebih dari siapapun dan diam-diam mendukungnya. Elinor Ainsworth, 47 tahun, Kolonel Angkatan Darat Inggris, sahabat terbaik Kolonel Olivia, juga bertugas di markas komando MONUSCO. Ia adalah seorang wanita yang, seperti Olivia, membawa luka mendalam akibat perang di hatinya. Rambut coklatnya yang elegan memancarkan ketenangan dan kecerdasan, sementara matanya yang dalam dan cerdas memancarkan keanggunan khas bangsawan Inggris sekaligus bayangan kesedihan. Elinor memegang peran kunci dalam mengordinasikan komunikasi strategis, urusan luar negeri, dan analisis intelijen untuk pasukan sekutu di markas komando. Dengan kemampuan diplomasi yang luar biasa dan analisis yang tajam, ia secara akurat memahami situasi kompleks Kongo dan memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan misi pasukan sekutu. Ia juga membawa luka kehilangan suami tercintanya, seorang prajurit, dalam konflik di wilayah lain beberapa tahun lalu, sama seperti Olivia. Setelah kehilangan suaminya, ia jatuh dalam keputusasaan yang mendalam hingga berpikir untuk meninggalkan kehidupan militer. Namun, demi kehormatan suaminya, nilai-nilai yang ingin ia lindungi, dan di atas segalanya, keberaniannya yang tidak bisa mengabaikan orang-orang yang menderita karena perang, ia mengenakan kembali seragamnya dan datang ke Kongo. Olivia dan Elinor, dua kolonel wanita yang memahami dan berempati mendalam terhadap penderitaan satu sama lain lebih dari siapapun, menjadi pilar spiritual terkuat dan sahabat tak terpisahkan di tengah medan perang yang keras dan berbahaya. Terkadang mereka menangis bersama, menenangkan luka satu sama lain, terkadang mereka bersandar pada kekuatan satu sama lain untuk menanggung kenyataan neraka ini bersama. Persahabatan mereka yang dalam dan kuat bagaikan simbol persatuan yang tulus dan indah yang melampaui kebangsaan dan warna seragam yang tumbuh di tengah medan perang. Pertemuan takdir pertama antara prajurit muda pemberani dari Angkatan Darat Indonesia, Sersan Mayor Aditya Nugraha, dan dua kolonel wanita veteran, Olivia Campbell dan Elinor Ainsworth, terjadi pada sebuah rapat briefing tempur gabungan darurat yang diadakan di markas komando gabungan MONUSCO di Kinshasa. Saat itu, pertempuran skala besar pecah antara tentara pemerintah Kongo dan milisi pemberontak menyebabkan banyak korban sipil. Situasinya sangat kritis. Pasukan sekutu mengadakan rapat darurat larut malam untuk membahas operasi bantuan darurat dan stabilisasi situasi. Aditya, sebagai penanggung jawab dukungan komunikasi delegasi Indonesia, sedang menjalankan tugas penting memasang dan memeriksa sistem terjemahan simultan multibahasa yang rumit dan peralatan komunikasi satelit yang diperlukan untuk rapat tersebut. Sementara itu, Olivia dan Elinor, sebagai Kepala Bidang Operasi Sipil dan Perencanaan Strategis Pasukan Sekutu, memimpin seluruh rapat, melaporkan situasi lapangan yang mendesak di hadapan para komandan senior dari berbagai negara. Di tengah rapat yang tegang, tiba-tiba seluruh jaringan komunikasi markas komando terputus rentak, dan sistem konferensi video internasional lumpuh total karena masalah teknis serius yang tidak diketahui penyebabnya. Jalannya rapat sangat terganggu. Bahkan para perwira teknis paling elit dari pasukan sekutu tampak bingung, membuang-buang waktu yang berharga. Saat itulah, Aditya, yang diam-diam mengamati situasi dari sudut ruangan, melangkah maju tanpa ragu-ragu. Berdasarkan pengalaman praktis yang kaya, intuisi teknis bawaan, dan konsentrasi yang luar biasa, ia dengan cepat dan tenang mengidentifikasi akar masalah dan menyelesaikannya dalam sekejap mata. Berkat penampilannya yang luar biasa tak terduga, jaringan komunikasi yang lumpuh pulih sepenuhnya secara ajaib,
dan rapat darurat yang terganggu dapat dilanjutkan dengan lancar. Para komandan senior dari semua negara yang hadir memberikan tepuk tangan meriah atas ketenangan dan kemampuan luar biasa sersan muda Indonesia yang bahkan belum mereka ketahui namanya itu, dan mereka sangat terkesan. Terutama Olivia dan Elinor, yang memimpin keseluruhan rapat, sangat tersentuh dan terkesan mendalam oleh sikap profesional, tenang namun tegas Aditya, ketenangannya yang luar biasa, dan kemampuannya yang jenius dalam memecahkan masalah dalam situasi krisis ekstrim yang tak terduga. Dan di atas segalanya, semangat murni dan dedikasi totalnya pada tugas yang diembannya. Setelah rapat berakhir dengan sukses, Olivia proaktif mendekati Aditya, meraih tangannya untuk berjabat tangan sambil memberikan pujian tulus dan ucapan terima kasih yang hangat. Sersan Mayor Aditya, Anda sungguh hebat dan mengesankan hari ini. Tanpa kemampuan luar biasa dan ketenangan Anda, rapat darurat penting hari ini mungkin akan gagal total. Atas nama seluruh pasukan sekutu, saya mengucapkan terima kasih yang tulus. Elinor juga tersenyum lembut dan menatap Aditya dengan mata penuh hormat. Sikap profesional dan dedikasi Sersan Mayor Aditya sangat patut dicontoh oleh kita semua di sini. Saya menantikan kontribusi positif Anda untuk perdamaian di Kongo di masa depan. Aditya, di hadapan pujian tak terduga dan tulus dari dua kolonel wanita cantik dan berwibawa, sedikit tersipu, tetapi dengan cepat menjawab dengan sopan dan rendah hati. Para kolonel terlalu memuji. Saya hanya menjalankan tugas saya. Saya akan terus berusaha sebaik mungkin untuk berkontribusi pada keberhasilan misi pasukan sekutu. Dalam pertemuan singkat namun penuh kesan dan percakapan formal itu, rasa hormat yang istimewa dan kuat, bersama dengan perasaan simpati yang tak terlukiskan, tumbuh kuat di antara ketiganya seperti percikan api tak terlihat, melampaui kebangsaan, pangkat, dan perbedaan usia yang tidak kecil. Aditya merasakan penghormatan mendalam bersama dengan perasaan aneh yang berdebar di hadapan pengalaman, pesona intelektual, dan kekuatan dua wanita yang telah melewati kehidupan militer yang keras, serta kehangatan manusiawi yang tersembunyi di baliknya. Olivia dan Elinor juga merasakan pada Aditya, pemuda itu, semangat murni dan ketulusan yang belum ternoda yang telah lama mereka lupakan atau tidak pernah miliki, bersama dengan kemauan gigih yang tidak menyerah pada keadaan apapun yang memberikan daya tarik baru dan istimewa. Pertemuan takdir mereka dimulai seperti itu, diam-diam namun intens, di Kinshasa, Kongo, tanah asing yang penuh asap perang dan debu, di mana keberadaan masing-masing terukir di hati yang lain seperti jejak yang kuat. Sementara itu, Mayor Jenkins yang muda dan ambisius dari Angkatan Darat AS, yang menyaksikan seluruh adegan itu dengan wajah tidak senang, merasakan kecemburuan yang kuat bersama dengan rasa persaingan yang aneh ketika Olivia menunjukkan minat dan pujian berlebihan pada seorang bintara dari negara lain. Ini juga menjadi awal dari bayangan gelap dan tidak menyenangkan yang menyelimuti hubungan ketiganya di masa depan. Setelah pertemuan pertama di Kinshasa, Aditya, Olivia, dan Elinor sering bertemu dalam kegiatan kerja sama resmi atau latihan gabungan pasukan sekutu, secara bertahap mendapatkan kesempatan untuk lebih saling mengenal. Suatu hari, sebuah serangan bom bunuh diri skala besar terjadi di pusat kota Kinshasa, menyebabkan tragedi dengan banyak korban sipil. Ketiganya, sebagai anggota unit masing-masing, dikerahkan secara darurat ke lokasi kejadian untuk melakukan misi penyelamatan korban luka dan penanganan pasca kejadian. Setelah bekerja keras bersama hingga larut malam di lokasi teror yang mengerikan, ketiganya, dengan tubuh lelah, secara kebetulan beristirahat bersama di sebuah tenda lapangan darurat. Dengan seragam yang kotor oleh debu dan darah, mereka diam-diam berbagi cangkir kopi panas, berbagi kesedihan mendalam atas pemandangan mengerikan yang baru saja mereka saksikan dan para korban yang tidak bersalah. Di tengah keheningan yang berat, Olivia yang pertama kali angkat bicara. Ia menatap kosong ke arah api yang berderak di perapian,
lalu dengan hati-hati menceritakan pengalaman menyakitkannya kehilangan suami tercinta di Kongo beberapa tahun sebelumnya. Suaranya tenang, tetapi di dalamnya tersembunyi kesedihan yang tak tertahankan, kerinduannya mendalam, dan kemarahan yang luar biasa atas tragedi perang. Menyambung ceritanya, Elinor juga dengan susah payah menceritakan masa lalunya yang menyedihkan ketika ia kehilangan suaminya yang seorang prajurit di zona konflik lain dan harus hidup sebatang kara. Sambil mendengarkan curahan hati yang memilukan dari kedua kolonel, Aditya, meskipun luka atau kehilangan pribadinya mungkin tidak sebanding, sangat berempati dengan rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan orang yang dicintai dalam kondisi perang yang keras, dan matanya pun memerah. Ia dengan tulus menceritakan tentang keluarganya, alasan ia menjadi prajurit, dan impian sederhananya tentang perdamaian, mencoba menenangkan rasa sakit keduanya. Malam itu, ketiganya melampaui usia, pangkat, kebangsaan, dan gender, berbagi luka perang dan memeluk kesedihan satu sama lain, menciptakan empati jiwa yang istimewa. Percakapan tulus di tengah puing-puing itu menjadi kesempatan berharga untuk menanamkan benih belas kasih, pemahaman, dan ikatan khusus di lubuk hati mereka. Setelah insiden terorisme itu, hubungan ketiganya menjadi jauh lebih dekat dari sebelumnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja resmi, berbagi pikiran dan perasaan. Terkadang, setelah giliran jaga malam yang panjang dan melelahkan, mereka akan pergi ke sebuah kafe kecil di dalam markas komando, minum teh panas, dan berbicara tentang berbagai hal. Terkadang, di akhir pekan, mereka akan berjalan-jalan di toko-toko barang antik kecil atau pasar lokal di area yang relatif aman di Kinshasa, sejenak melupakan kekejaman perang dan menikmati kesenangan sederhana dari kehidupan sehari-hari. Melalui waktu-waktu itu, mereka semakin memahami aspek manusiawi dan kedalaman batin satu sama lain. Olivia menceritakan kepada Aditya mengapa ia menjadi seorang prajurit dan keyakinannya untuk tidak menyerah pada harapan perdamaian bahkan di tengah kekejaman perang. Ia sangat tersentuh oleh hati Aditya yang murni dan lurus. Elinor menceritakan kepada Aditya tentang buku-buku atau film-film menyentuh yang telah ia baca atau tonton, membangkitkan rasa ingin tahu intelektualnya, dan seolah-olah ia menemukan sumber energi kehidupan baru dari semangat dan energi positif Aditya yang belum ternoda. Aditya juga merasakan penghormatan mendalam terhadap kebijaksanaan dan pandangan dunia yang hangat dan mendalam yang terpancar dari pengalaman kaya kedua kolonel, dan melalui percakapan dengan mereka, ia perlahan-lahan menemukan jawaban samar atas pertanyaan tentang bagaimana ia harus menjalani hidupnya di masa depan. Mereka dengan tulus menghibur dan memeluk rasa sakit dan luka satu sama lain, dengan antusias mendukung dan menyemangati impian dan harapan satu sama lain. Di bawah langit Kinshasa yang diselimuti kegelapan, percakapan tulus mereka bagaikan lampu yang tak pernah padam, menerangi jiwa-jiwa mereka yang gelap. Dan jiwa mereka, melintasi batas dan tahun, secara bertahap menyatu dalam pemahaman dan empati yang dalam dan indah. Ketika pemahaman manusiawi dan kepercayaannya mendalam satu sama lain semakin menumpuk di hati ketiganya, perasaan-perasaan kompleks yang sangat kuat, sekaligus berbahaya dan terlarang, yang jauh melampaui rasa hormat dan persahabatan biasa, mulai tumbuh secara diam-diam namun dahsyat seperti api padang rumput yang tak terkendali. Aditya merasakan pada kedua kolonel, Olivia dan Elinor, yang hampir 20 tahun lebih tua darinya dan memiliki posisi setinggi langit, daya tarik yang mendalam dan dewasa yang belum pernah ia rasakan pada wanita manapun sebelumnya, sekaligus kenyamanan mutlak yang seolah menggetarkan jiwanya. Dalam sosok Olivia yang hangat seperti matahari dan pemaaf, ia samar-samar merasakan cinta yang luas dan dalam dari almarhumah ibunya yang sangat ia rindukan. Sementara pada sosok Elinor yang tenang dan cerdas seperti bulan, dan ketenangannya yang tak tergoyahkan dalam situasi apapun, ia menemukan sosok wanita ideal yang telah lama ia kagumi di lubuk hatinya, dan tanpa sadar tertarik dengan kuat, tak tertahankan seperti ditarik magnet. Ia mulai merasakan perasaan istimewa yang berdebar-debar dan tulus untuk keduanya,
yang jauh melampaui rasa hormat biasa. Dan ia siang malam tenggelam dalam kebingungan mendalam dan rasa bersalah yang luar biasa tentang apakah perasaan kompleks dan tidak biasa dalam hubungan segitiga ini dapat diterima secara sosial dan moral, dan apakah itu sesuai dengan statusnya. Olivia dan Eleanor juga mengalami gejolak emosi dan konflik batin yang serupa. Pada Sersan Mayor muda dari Indonesia, Aditya Nugraha, yang jauh lebih muda dari mereka, dengan pengalaman sosial yang masih hijau dan pangkat yang jauh lebih rendah, mereka tiba-tiba menemukan daya tarik baru yang murni. Api semangat yang membara yang telah lama padam, dan di atas segalanya, penghiburan dan kedamaian yang luar biasa. Seolah-olah dialah satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar memahami dan dengan hangat memeluk rasa sakit dan kesepian mereka yang mendalam. Ketika bersama Aditya, mereka bisa sejenak mengesampingkan tanggung jawab berat seorang prajurit dan ketegasan dingin seorang komandan untuk menjadi wanita biasa. Tertawa lepas, berbicara terus terang, merasakan debaran perasaan baru, dan menikmati sepenuhnya kesenangan kecil dalam hidup. Namun, pada saat yang sama, mereka lebih sadar dari siapapun bahwa perasaan berbahaya dan tidak biasa ini milik zona terlarang yang jelas tidak dapat diterima oleh masyarakat atau moralitas. Perbedaan usia yang sangat besar, hampir 20 tahun, perbedaan pangkat setinggi langit yang tidak dapat diatasi, dan di atas segalanya, penghalang kebangsaan dan latar belakang budaya yang berbeda. Dan yang paling menentukan, bentuk hubungan segitiga yang kompleks dan tidak biasa itu membawa mereka pada kekacauan moral yang tak terduga dan ketakutan mendalam akan kutukan sosial dan kehancuran. Terutama, tatapan tajam Mayor Jenkins yang curiga dan mengawasi hubungan mereka bersama dengan peraturan ketat di militer menjadi ancaman nyata bagi mereka. Ketiganya harus berjuang keras dengan perasaan berbahaya yang bergejolak seperti badai di hati mereka. Di malam hari, mereka gelisah tidak bisa tidur karena kerinduan yang tak tertahankan dan perasaan tulus satu sama lain. Tetapi di siang hari, mereka mencoba berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi, berusaha mempertahankan penampilan dingin dan rasional seorang prajurit, memperlakukan satu sama lain secara formal dan profesional. Namun, semakin mereka mencoba menyembunyikan perasaan kompleks dan halus mereka, secara paradoks, perasaan itu menjadi semakin jelas dan kuat satu sama lain. Dan tatapan panas dan tulus yang mereka berikan satu sama lain menjadi semakin penuh harap dan mendesak. Mereka seperti orang-orang yang terseret ke dalam godaan yang tak tertahankan. Meskipun tahu itu adalah cawan berisi madu beracun, mereka tetap ingin meminumnya habis, dan dengan sia-sia tenggelam lebih dalam ke dalam rawa perasaan terlarang yang berbahaya namun memikat. Hati mereka telah lama condong satu sama lain, tetapi di hadapan mereka ada penghalang nyata yang sangat besar dan keras, berlapis-lapis seperti pegunungan Ruwenzori yang terjal, penghalang yang tidak pernah boleh mereka lewati dan mungkin tidak akan pernah bisa mereka lewati. Hubungan segitiga mereka yang rapuh dan terlarang kini akan memulai pelayaran yang berbahaya dan genting menuju lautan ganas di mana badai yang tak terkendali akan segera menerjang. Sersan Mayor Kepala Heru Santoso, yang selalu menyayangi Aditya, memandang penampilan Aditya yang kurus dan penuh pikiran akhir-akhir ini dengan tatapan prihatin. Sersan Aditya, akhir-akhir ini wajahmu tidak baik. Ada masalah yang sulit diceritakan? Jangan simpan sendiri, bicaralah padaku. Aku mungkin tidak bisa banyak membantu, tapi aku bisa mendengarkan. Ucapnya dengan nada khawatir yang tulus dan menghibur. Tetapi Aditya tidak bisa mengungkapkan isi hatinya yang rumit, hanya menundukkan kepala. Musim dingin Kongo datang tanpa peringatan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang dan rasa tidak aman yang lebih dalam. Serangan milisi semakin gencar, dan pasukan sekutu harus melewati hari-hari yang sulit dalam kewaspadaan tinggi. Suatu malam bersalju lebat, Aditya, Olivia, dan Eleanor, atas perintah darurat dari markas Komando MONUSCO, bersama-sama melakukan misi yang sangat berbahaya,
mengangkut pasokan darurat untuk tim pengintai kecil pasukan sekutu yang terisolasi di pegunungan timur Kongo dan menyelamatkan mereka dengan aman. Mereka, bersama dengan kekuatan minimal, menaiki helikopter MiG-17 yang mampu terbang malam, menembus badai salju menuju pegunungan yang terjal. Saat mendekati tujuan, helikopter tiba-tiba bergetar hebat setelah ledakan besar dan mulai jatuh. Helikopter itu ditembak jatuh oleh roket anti-pesawat yang diluncurkan dari bahu oleh milisi pemberontak yang menyergap di darat. Helikopter itu beruntung bisa mendarat darurat di dataran yang relatif datar di tengah lembah yang dalam, tetapi badan pesawat rusak parah, peralatan komunikasi juga hancur total, dan semua kontak dengan dunia luar terputus. Lebih buruk lagi, milisi pemberontak telah mengidentifikasi lokasi jatuhnya helikopter dan mulai memperketat pengepungan dari segala arah, melancarkan serangan gencar. Aditya, Olivia, Elinor, dan beberapa orang yang selamat kini harus menghadapi perjuangan bertahan hidup yang putus asa. Tanpa bantuan dari luar, melawan hawa dingin yang ekstrim, kelaparan, dan serangan musuh yang tak henti-hentinya. Mereka berada dalam situasi hidup atau mati di mana kesalahan sekecil apapun tidak diizinkan, hanya menyisakan pertarungan untuk bertahan hidup. Dalam situasi putus asa dan terisolasi total, ketiganya menunjukkan keberanian dan kecerdasan luar biasa untuk memulai perjuangan bertahan hidup yang sengit. Aditya mengerahkan semua keterampilan tempur dan kemampuan bertahan hidupnya yang luar biasa untuk memahami medan di sekitarnya, mengamankan tempat berlindung, sekaligus mengelola persediaan makanan dan air yang sedikit, dan membangkitkan semangat rekan-rekannya. Olivia dengan sepenuh hati merawat tentara yang terluka dan, berdasarkan pengalaman tempurnya yang kaya, menganalisis kemungkinan arah serangan Taliban untuk membangun strategi pertahanan yang efektif. Elinor, dengan penilaiannya yang dingin, secara efisien mengalokasikan senjata dan amunisi yang terbatas sambil mencoba memperbaiki peralatan komunikasi yang rusak. Masing-masing melakukan yang terbaik di posisinya. Selama berhari-hari, menghadapi hawa dingin yang ekstrim, kelaparan, dan malam tanpa tidur untuk berjaga, mereka mengandalkan kehangatan satu sama lain untuk menanggung masa-masa sulit itu. Ada momen berbahaya ketika Olivia tertembak di lengan oleh penembak jitu milisi saat merawat seorang prajurit yang terluka. Aditya segera melesat, membawa Olivia ke tempat aman, merobek seragamnya untuk membalut lukanya, sementara Elinor dengan tenang membalas tembakan, memukul mundur musuh. Upaya putus asa mereka untuk menyelamatkan dan melindungi nyawa satu sama lain bukan sekadar persahabatan, melainkan manifestasi dari cinta yang sakral dan naluriah. Bahkan di tengah kelaparan, kedinginan, dan ketakutan akan kematian, mereka tidak pernah kehilangan harapan, selalu saling menyemangati dan berjuang bersama sampai akhir. Di mata satu sama lain, mereka memastikan bahwa mereka adalah komunitas dengan nasib yang sama, melampaui kebangsaan, pangkat, dan gender. Di medan perang yang terisolasi itu, mereka bersama-sama membuat sumpah suci yang berlumuran darah dan air mata untuk saling melindungi. Setelah berhari-hari berjuang untuk bertahan hidup, akhirnya, seperti sebuah keajaiban, helikopter pencari dari pasukan sekutu menemukan mereka dan memberikan bantuan. Ketiganya, yang hampir kehabisan tenaga, dibawa ke pangkalan yang aman untuk perawatan. Beberapa hari kemudian, setelah kesehatan mereka pulih, mereka sekali lagi duduk berhadapan. Di hati orang-orang yang telah melewati gerbang kematian bersama, tidak ada lagi keraguan atau ketakutan. Mereka telah menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan satu sama lain dan perasaan mereka telah melampaui persahabatan atau rasa hormat biasa. Itu adalah cinta yang dalam dan tulus. Malam itu, di bawah miliaran bintang yang berkelip di langit Kongo, ketiganya saling menggenggam tangan yang gemetar, meneteskan air mata, dan mengungkapkan perasaan tulus yang telah lama terpendam. Elinor yang pertama, Aditya, dan Oliviaku tersayang,
Aku sadar aku tidak bisa hidup tanpa kalian berdua bahkan untuk sehari pun. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama kalian berdua. Menyambung pengakuan berani Elinor, Olivia juga menjawab dengan suara gemetar, aku juga, Elinor, dan adityaku yang pemberani. Kalian berdua telah memberiku arti hidup dan harapan baru. Bersama kalian, aku tidak takut pada kesulitan apapun. Akhirnya, Aditya menggenggam tangan kedua wanita itu lebih erat, menyatakan tekadnya yang teguh, saya juga mencintai kedua kolonel lebih dari nyawa saya sendiri. Tidak peduli bagaimana dunia memandang kita, cobaan apapun yang datang, saya tidak akan pernah melepaskan tangan kalian. Kita sekarang adalah satu. Air mata hangat mengalir tak henti-hentinya di pipi mereka. Tapi itu bukan lagi air mata kesedihan atau keputusasaan. Itu adalah air mata pilihan yang berani dan indah, yang telah melampaui semua batasan, aturan, dan prasangka dunia, akhirnya mengkonfirmasi cinta tulus mereka dan bersumpah untuk bersama. Pengakuan tulus di bawah bintang-bintang itu adalah momen sakral ketika tiga jiwa yang terluka terlahir kembali menjadi satu cinta yang membara. Setelah kembali dengan selamat ke pangkalan, hubungan ketiganya menjadi semakin dalam dan penuh gairah, tetapi pada saat yang sama, semakin berbahaya dan rapuh. Krisis hidup dan mati yang mereka lalui bersama justru memicu kecurigaan yang lebih besar dari orang-orang seperti Mayor Jenkins, yang sudah curiga terhadap hubungan mereka, dan pengawasan di dalam militer menjadi semakin ketat. Secara khusus, fakta bahwa ketiganya selamat bersama dari kecelakaan helikopter semakin mengobarkan desas-desus tak sedap tentang hubungan istimewa mereka. Mayor Jenkins, dengan memanfaatkan insiden ini, semakin yakin akan hubungan mereka yang tidak pantas dan bahkan mengambil langkah untuk meminta penyelidikan resmi dari atasan. Ketiganya kini berada dalam situasi yang sangat berbahaya, seperti berjalan di atas es tipis, tidak bisa lengah sedetik pun. Mereka harus sangat berhati-hati untuk menghindari mata orang lain, melanjutkan pertemuan rahasia, dan menanggung kecemasan serta ketakutan akan kemungkinan ketahuan kapan saja. Namun, semakin seperti itu, cinta dan tekad mereka satu sama lain justru semakin kuat. Mereka adalah satu-satunya pelipur lara dan harapan bagi satu sama lain, dan mereka telah bersumpah untuk melewati semua cobaan ini bersama-sama. Sersan Mayor Kepala Heru Santoso dan Jenderal Johnson, seorang komandan AS yang bersimpati, teman dan mentor lama mereka, meskipun sangat sedih melihat situasi berbahaya mereka, harus tetap mempertahankan sikap tegas terhadap pelanggaran disiplin militer mereka. Namun, pada saat yang sama, mereka samar-samar merasakan keberanian dan dedikasi kemanusiaan yang ditunjukkan ketiganya, serta bobot perasaan tulus dalam hubungan istimewa mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk diam-diam berusaha sebaik mungkin untuk membantu, berharap ketiganya akan menerima hukuman minimal dan memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru. Perjalanan berbahaya ketiganya kini terseret ke dalam pusaran takdir yang tak terduga. Di tengah pengawasan terus-menerus dari Mayor Jenkins dan tatapan dingin di dalam militer, saat ketiganya melanjutkan hubungan rahasia mereka yang berbahaya, suatu hari, gelombang takdir lain yang tak terduga datang menerjang. Orang pertama yang merasakan perubahan halus namun jelas pada tubuhnya adalah Olivia. Meskipun menanggung stres dan kecemasan yang luar biasa, ia secara naluriah merasakan kehidupan baru tumbuh di dalam dirinya. Pada usia 48 tahun, kehamilan secara medis tidaklah mudah, tetapi dalam cinta yang dalam dan tulus dengan Aditya, ia secara ajaib hamil, seolah-olah hadiah dari Tuhan. Ketika pertama kali mengetahui dirinya hamil, Olivia sangat gembira sekaligus terkejut dan ketakutan luar biasa. Tidak hanya khawatir tentang apakah ia bisa melahirkan bayi yang sehat dan membesarkannya dengan baik di usianya dan dalam situasi berbahaya ini, tetapi ia juga tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya dampak keberadaan anak ini terhadap pengawasan yang sedang berlangsung di militer dan hubungannya dengan Aditya dan Elinor.
Setelah berhari-hari gelisah dan tersiksa, Olivia akhirnya dengan gemetar dan hati-hati mengakui kehamilannya kepada Aditya dan Elinor. Aditya pada awalnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas berita yang begitu tak terduga dan mengejutkan. Tapi kemudian, ia menggenggam erat tangan Olivia yang gemetar, berjanji dengan pasti akan menggunakan semua yang ia miliki untuk bertanggung jawab dan melindungi dia serta anak mereka sampai akhir. Elinor, sahabat lama dan juga kekasih Olivia, juga tidak bisa menahan keterkejutannya dan merasakan perasaan yang kompleks saat mendengar berita kehamilan Olivia. Tapi ia dengan tulus memberkati kehamilan sahabatnya dan sambil menangis berjanji akan melakukan semua yang ia bisa untuk membantu dan mendukung anak yang akan lahir. Ketiganya bersama-sama bersukacita, bersama-sama khawatir, dan bersama-sama bersumpah akan berusaha sekuat tenaga untuk berjuang demi kehidupan baru yang berharga yang akan lahir dan demi cinta mereka yang rapuh dengan tekad yang lebih kuat. Kehamilan ajaib Olivia menjadi kekuatan pendorong yang kuat yang mengikat hubungan kompleks dan rapuh ketiganya menjadi semakin erat, tetapi pada saat yang sama, menjadi pedang bermata dua yang membuat rahasia mereka semakin berbahaya dan rapuh. Seiring perutnya yang semakin membesar, hubungan mereka kini tidak bisa lagi disembunyikan sebagai rahasia pribadi, tetapi dengan cepat menuju situasi takdir yang memaksa untuk diungkapkan ke seluruh dunia. Ketika hubungan ketiganya memasuki fase baru yang penuh harapan namun juga lebih kompleks dan tak terduga karena berita kehamilan Olivia, seolah-olah takdir sedang bercanda, hal-hal yang lebih luar biasa dan mengejutkan terjadi secara beruntun. Elinor, yang juga berusia 47 tahun seperti Olivia, juga hamil anak Aditya. Fakta bahwa dua wanita hamil anak dari satu pria pada waktu yang hampir bersamaan adalah kenyataan yang tidak dapat dipercaya, yang pasti akan menyebabkan kejutan hebat dan konsekuensi tak terduga tidak hanya bagi mereka sendiri tetapi juga bagi seluruh dunia di sekitar mereka. Sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika pertama kali mengetahui dirinya hamil, Elinor, seperti Olivia, mengalami kegembiraan yang tak terlukiskan sekaligus keputusasaan yang mendalam dan rasa bersalah yang luar biasa. Ia takut jika ia juga hamil sementara Olivia sudah hamil anak Aditya dan sedang melalui masa sulit, hubungan rapuh ketiganya bisa jatuh ke dalam kekacauan yang tak terkendali dan hancur. Ia diam-diam menanggung penderitaannya sendirian selama berhari-hari, memegang rahasia yang tak terkatakan dan menangis sepanjang malam. Namun, ketika mendengar berita kehamilan Elinor yang mengejutkan, Aditya dan Olivia tidak putus asa atau hancur. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk menerimanya sebagai keajaiban dan berkah lain yang diberikan Tuhan atas cinta istimewa mereka. Aditya menangis dan bersumpah akan menggunakan seluruh hidupnya untuk bertanggung jawab, mencintai, dan membawa kebahagiaan bagi kedua wanita yang ia cintai dan kedua anak berharga yang akan lahir. Olivia juga dengan tulus berjanji akan mencintai dan merawat anak Elinor, sahabat lamanya dan kini kekasih istimewa yang berbagi cinta dengan satu pria, seperti anaknya sendiri. Ketiganya, kini sebagai calon orang tua dari dua anak dan sebagai kekasih yang saling mencintai lebih dalam dari siapapun di dunia, sekali lagi memperkuat tekad baja mereka untuk dengan berani menghadapi dan melawan semua prasangka dingin dan kesulitan keras dunia yang akan datang. Kehamilan kedua wanita yang hampir bersamaan, meskipun membuat hubungan mereka menjadi lebih kompleks, tidak biasa, dan berbahaya di mata dunia, secara paradoks justru berfungsi sebagai tungku pembakar yang membuat cinta, kepercayaan, dan keinginan mereka untuk bersama menjadi semakin kuat dan kokoh seperti baja. Mereka kini bukan lagi sekadar kekasih, tetapi sebuah komunitas dengan takdir yang sama yang tak terpisahkan, bersama-sama bertanggung jawab dan membangun masa depan yang bahagia untuk kedua anak yang akan lahir. Kehamilan kedua kolonel wanita yang hampir bersamaan tidak lagi menjadi rahasia pribadi mereka, tetapi menjadi situasi yang jelas. Akhirnya, berita itu menyebar ke seluruh komando pasukan sekutu, menyebabkan kejutan hebat dan gelombang kejut yang tak terkendali.
Mayor Jenkins tidak melewatkan kesempatan ini, dengan keras mengutuk hubungan amoral dan tidak biasa ketiganya, dan dengan dalih melemahkan disiplin militer, ia dengan keras menuntut hukuman resmi. Opini publik di dalam militer mendidih, mengkritik tindakan mereka sebagai pelanggaran serius terhadap disiplin, merusak kehormatan militer, dan menyebabkan perpecahan di dalam pasukan sekutu. Beberapa media bahkan berniat memberitakannya secara sensasional, mencoba mengubahnya menjadi skandal internasional. Ketiganya dalam sekejap menjadi sasaran kutukan dan kritik dunia, dan cinta mereka didorong ke tepi jurang. Namun, bahkan dalam situasi genting ini, suara-suara yang mendukung dan menyemangati ketiganya, meskipun kecil, mulai muncul dengan jelas. Sersan Mayor Kepala Heru Santoso dan Jenderal Johnson, teman dan penasihat lama mereka, meskipun ada kritik publik di militer, mencoba memahami penderitaan kemanusiaan ketiganya dan perasaan tulus dalam hubungan istimewa mereka. Mereka diam-diam berusaha sekuat tenaga untuk membantu, berharap ketiganya akan menerima hukuman minimal dan memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru. Terutama, warga lokal Kongo dan rekan-rekan yang pernah menerima bantuan mereka di masa lalu secara sukarela menulis petisi ke markas komando, menyerukan keringanan hukuman dan secara aktif membela mereka. Di tengah arus opini publik yang bertentangan tajam antara kritik dan dukungan, ketiganya semakin erat bergandengan tangan, bertekad untuk menghadapi semua prasangka dan tantangan dunia secara terhormat demi cinta mereka dan anak-anak yang akan lahir. Pilihan berani mereka, meskipun mungkin tidak dipahami oleh banyak orang, bagi mereka sendiri adalah ekspresi dari cinta yang paling tulus dan sakral. Akhirnya, markas komando pasukan sekutu harus membentuk komite disiplin resmi untuk meninjau kasus ketiganya dan memutuskan masa depan mereka. Komite disiplin, sambil dengan tegas mengakui pelanggaran disiplin militer mereka, juga mempertimbangkan secara mendalam kontribusi luar biasa dan sikap pelayanan mereka yang berdedikasi di masa lalu, dan di atas segalanya, situasi kemanusiaan dari kehamilan kedua kolonel di usia lanjut. Oleh karena itu, alih-alih hukuman terburuk berupa pemecatan tidak hormat, mereka membuat keputusan yang relatif lunak, pensiun dini dan pemulangan. Kedua kolonel yang sedang hamil, Olivia dan Eleanor, segera dibebaskan dari semua tugas dan menerima perintah khusus untuk segera kembali ke negara mereka masing-masing untuk mempersiapkan persalinan yang aman, memastikan kesehatan dan keselamatan mereka. Aditya juga menerima perintah untuk segera kembali ke Indonesia untuk menjalani proses pemberhentian, tidak dapat menyelesaikan sisa masa tugasnya. Ketiganya, meskipun terkejut dengan perintah perpisahan yang mendadak namun sudah mereka perkirakan, sekali lagi memperkuat semangat mereka dengan cinta yang mendalam dan tak berubah satu sama lain serta tanggung jawab tak terbatas terhadap anak-anak berharga yang akan lahir. Mereka menangis dan bersumpah bahwa setelah kembali ke negara masing-masing, melahirkan anak-anak yang sehat dan aman, mereka pasti akan bertemu kembali dan bersama-sama membangun keluarga baru dengan 3 orang dan 2 anak. Malam sebelum meninggalkan Kongo, ketiganya untuk pertama dan terakhir kalinya menghabiskan malam bersama. Mereka saling berpelukan sepanjang malam, mengenang kenangan indah yang telah berlalu, merencanakan masa depan yang akan mereka bangun bersama, dan membisikkan kata-kata cinta yang tulus dan membara. Olivia dan Eleanor sambil menangis memberikan ciuman perpisahan kepada Aditya, dan Aditya juga sambil menangis menyampaikan perasaannya yang mendalam dan tulus untuk keduanya dan anak-anak berharga yang tumbuh di dalam rahim mereka, berjanji pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Perpisahan mereka yang menyakitkan sangat menyedihkan dan disesalkan, tetapi di dalamnya terkandung harapan yang bergetar dan antisipasi yang penuh semangat untuk awal yang baru. Ketiganya kini harus kembali ke tanah air masing-masing, menghadapi semua prasangka dingin dan kesulitan nyata dunia, melahirkan 2 anak yang sehat, dan mulai mempersiapkan kehidupan baru. Cinta mereka yang istimewa dan agung kini melintasi perbatasan, sambil menunggu keajaiban kehidupan baru di negara-negara yang berbeda di seluruh dunia. Olivia dan Eleanor,
setelah kembali ke negara asal mereka, Amerika Serikat dan Inggris, dengan berani mempersiapkan persalinan di tengah berbagai kesulitan medis, tatapan sinis dari lingkungan sekitar, dan beban nyata harus melahirkan dan membesarkan anak sendirian. Hamil di usia di atas 40-an disertai banyak bahaya dan rasa sakit. Tetapi keduanya memikirkan Aditya yang tercinta dan anak-anak berharga yang tumbuh sehat di dalam rahim mereka, mengatasi semua penderitaan fisik dan mental dengan kekuatan cinta seorang ibu. Keluarga dan teman-teman dekat mereka pada awalnya sangat khawatir dan sedih dengan situasi mengejutkan mereka. Tetapi kemudian, mereka menghormati pilihan berani keduanya dan cinta keibuan untuk makhluk tak berdosa di dalam rahim mereka, mulai membantu mereka dalam segala hal untuk persalinan dan pengasuhan anak. Aditya, segera setelah kembali ke Indonesia, juga siang dan malam bekerja keras untuk bertanggung jawab atas kedua wanita dan anak-anak yang akan lahir. Ia harus diberhentikan dari dinas, tetapi tidak pernah putus asa atau berkecil hati. Ia mulai mencari pekerjaan baru dan menyiapkan uang yang diperlukan untuk pergi ke Amerika dan Inggris untuk memulai hidup baru bersama mereka. Orang tuanya yang sudah tua pada awalnya sangat terkejut dan ngeri dengan cerita putranya yang tidak masuk akal dan sulit dipercaya, seolah-olah langit runtuh. Tetapi kemudian, mereka sangat memahami air mata tulus putranya dan pilihan berani kedua wanita itu, akhirnya sambil menangis memberkati jalan terjal di depan putra mereka. Beberapa bulan kemudian, seperti yang telah dijanjikan, pada waktu yang hampir bersamaan, Olivia melahirkan seorang putri cantik yang sehat di Amerika, dan Eleanor melahirkan seorang putra tampan yang cerdas di Inggris. Aditya, ketika mendengar kabar kedua anaknya lahir dengan selamat melalui telepon internasional, tidak bisa menahan air mata kegembiraan dan haru, dan bekerja lebih keras lagi serta menabung dengan keinginan untuk terbang ke tempat mereka menunggunya sesegera mungkin. Setiap malam, ia menyempatkan diri untuk menelepon internasional dan melakukan panggilan video untuk menyampaikan cinta dan dorongan yang tak berubah kepada Olivia dan Eleanor. Kedua wanita itu juga menjadi sumber kekuatan dan penghiburan besar satu sama lain, bersama-sama berbagi suka dan duka dalam membesarkan anak. Meskipun terpisah ribuan kilometer, hati mereka selalu menjadi satu, dan kerinduan serta cinta mereka satu sama lain semakin dalam. Melampaui semua prasangka dingin dan hambatan nyata dunia, mereka bersama-sama membangun sebuah keluarga baru yang sangat istimewa dan indah, terdiri dari 3 orang dan 2 anak yang menggemaskan. Kisah mereka, meskipun diam-diam, melintasi perbatasan, menyebarkan harapan kemanusiaan dan sentuhan mendalam kepada segelintir orang yang mengenal mereka. Sementara kedua anak yang menggemaskan tumbuh dengan cepat, Aditya di Indonesia dengan cermat mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk datang kepada kedua wanita dan anak-anaknya. Masalah terbesar tetaplah ekonomi. Menemukan pekerjaan yang stabil setelah diberhentikan dari militer tidaklah mudah, dan untuk menghidupi 2 anak dan 2 wanita, ia membutuhkan uang jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Ia bekerja keras di lokasi konstruksi pada siang hari dan menjadi sopir taksi online pada malam hari, berusaha keras hingga setiap hari hanya tidur 3 atau 4 jam. Orang tuanya yang sudah tua sangat sedih melihat putranya seperti itu, tetapi karena mengetahui tekad dan ketulusan hatinya, mereka diam-diam mendukung dan membantunya. Sersan Mayor Kepala Heru Santoso, yang pernah menyayanginya, setelah pensiun tetap menjaga kontak rutin dengannya, mencarikan pekerjaan atau membantu secara finansial, mendukungnya baik secara materi maupun moral. Selain masalah ekonomi, ia juga harus mengatasi hambatan lain, yaitu masalah visa dan prosedur hukum yang rumit terkait pernikahan internasional. Ia meminta bantuan pengacara, mempelajari hukum imigrasi AS dan Inggris, dan menyiapkan setiap jenis dokumen yang diperlukan. Terkadang ia mengalami kesulitan karena kendala bahasa dan perbedaan budaya, tetapi semangat untuk bersama orang-orang yang dicintainya membantunya mengatasi semua rintangan. Setiap malam melalui panggilan video,
ia melaporkan situasinya kepada Olivia dan Eleanor, dan melihat kedua anaknya tumbuh adalah motivasi baginya untuk melewati kenyataan yang sulit. Olivia dan Eleanor di negara mereka juga siang dan malam menantikan hari reuni dengan Aditya, berusaha sekuat tenaga membesarkan anak-anak mereka dengan sehat dan mempersiapkan kehidupan baru. Cinta mereka yang melintasi perbatasan dan lautan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan terbesar bagi satu sama lain. Setelah melewati berbagai kesulitan dan cobaan yang berat, Aditya, Olivia, dan Eleanor, setelah banyak diskusi dan pertimbangan yang matang, akhirnya memutuskan untuk bersama-sama membangun rumah baru di sebuah kota kecil yang tenang di pesisir timur Kanada, sebuah tempat yang relatif terbuka secara budaya, menghormati berbagai bentuk keluarga, dan memiliki lingkungan alam yang indah. Itu adalah tanah yang sama-sama asing bagi ketiganya, tetapi pada saat yang sama, tanah harapan di mana mereka bisa bersama-sama menulis halaman sejarah baru yang istimewa milik mereka sendiri. Jenderal Johnson, yang pernah menjadi sandaran kuat mereka, setelah pensiun masih mempertahankan pengaruhnya, dan bantuan tidak resminya memainkan peran Enschede dalam pemukiman ketiganya di Kanada. Ia menjelaskan keadaan istimewa ketiganya kepada seorang pejabat tinggi pemerintah Kanada dan meminta dukungan atas dasar kemanusiaan. Beruntung, pemerintah Kanada mempertimbangkan situasi mereka secara positif dan memberikan izin tinggal khusus. Aditya adalah yang pertama tiba di Kanada, menemukan sebuah rumah 2 lantai yang kecil namun nyaman, dan mempersiapkan segalanya dengan cermat untuk menyambut kedua wanita yang ia cintai dan kedua anaknya. Tak lama kemudian, akhirnya Olivia dan Eleanor, sambil memeluk anak-anak mereka yang menggemaskan, menginjakan kaki di tanah impian Kanada. Di bandara, ketiganya bertemu kembali dalam keharuan yang meluap, untuk waktu yang lama tidak bisa berkata-kata, hanya saling memeluk erat. Air mata kebahagiaan dan haru terus mengalir tanpa henti. Aditya, untuk pertama kalinya bertemu langsung dengan kedua anaknya yang menggemaskan, Putri Chloe dan putra Noah, secara bergantian menggendong mereka di lengannya, sangat gembira, tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Olivia dan Eleanor juga memeluk erat Aditya, yang sangat mereka rindukan, hati mereka berdebar-debar karena reuni yang mengharukan, dan bersama-sama bertekad untuk memulai kehidupan baru yang penuh harapan di tanah baru. Seperti sungai-sungai yang berbeda yang akhirnya menyatu di satu samudra luas, mereka telah terlahir kembali sebagai satu keluarga. Lobi kedatangan Bandara Internasional Halifax di Kanada dipenuhi dengan air mata hangat, luapan emosi ketiganya setelah penantian panjang dan kesulitan yang tak terhitung, serta tawa jernih kedua anak. Aditya, yang pertama kali keluar dari gerbang dengan tatapan kompleks bercampur cemas dan penuh harap, mencari-cari di sekelilingnya. Ketika ia melihat Olivia dan Eleanor dari kejauhan, tersenyum cerah sambil melambaikan tangan, ia berlari seperti anak kecil. Di pelukan Olivia ada putri cantiknya, Chloe, yang sudah jauh lebih besar, sangat mirip dengan Aditya kecil. Di pelukan Eleanor ada putranya, Noah, yang cerdas dengan mata penuh rasa ingin tahu, memandang sekeliling. Setelah bertahun-tahun yang panjang dan penuh perjuangan, akhirnya mereka bertemu kembali. Untuk waktu yang lama, ketiganya tidak bisa berkata-kata, hanya saling memeluk erat dengan panas dan penuh gairah. Kerinduan yang mendalam, kesedihan yang telah lama terkubur, dan kegembiraan serta haru yang tak tertahankan saat akhirnya bersatu kembali, semua pecah menjadi air mata yang mengalir tanpa henti. Aditya, untuk pertama kalinya bertemu langsung dengan kedua anaknya yang menggemaskan, Chloe dan Noah, secara bergantian menggendong mereka, sangat gembira, tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Kedua anak itu, meskipun sedikit canggung dengan ayah yang baru pertama kali mereka temui, juga dengan penasaran menggunakan tangan kecil mereka untuk dengan hati-hati menyentuh wajah Aditya, lalu bersandar di pelukannya yang lebar dan hangat, tersenyum lebar seperti malaikat. Penampilan menggemaskan kedua anak itu seolah-olah telah membersihkan semua penderitaan,
cobaan, dan kesepian yang harus ditanggung Aditya sendirian selama bertahun-tahun, seperti salju yang mencair di bawah sinar matahari musim semi. Olivia dan Elinor juga terus-menerus mengelus dada, mencoba menahan emosi yang meluap dalam reuni yang mengharukan dengan Aditya, yang sangat mereka rindukan, dan bersama-sama bertekad untuk memulai kehidupan baru yang indah dan penuh harapan di tanah Kanada. Pemandangan ketiganya dan kedua anak yang menggemaskan meninggalkan bandara tampak seperti lukisan yang indah dan damai. Keluarga istimewa dan pemberani mereka kini bersama-sama menyanyikan lagu cinta yang paling indah dan menyentuh di dunia. Meskipun udara musim dingin Kanada dingin dan segar, hati mereka membara lebih dari sebelumnya oleh cinta abadi yang penuh gairah satu sama lain dan harapan yang meluap untuk awal yang baru. Reuni mereka yang mengharukan memiliki makna lebih dari sekadar pertemuan biasa. Itu adalah kemenangan nyata dari cinta agung yang telah mengatasi semua kesulitan dan cobaan. Momen berkah dan harapan yang mengumumkan kepada seluruh dunia kelahiran bentuk keluarga baru yang indah, melampaui semua prasangka dan diskriminasi dunia. Di sebuah desa kecil yang damai, yang terletak di samping hutan hijau dan danau jernih seperti kristal, tidak jauh dari kota pelabuhan Halifax yang indah di pantai timur Kanada, Aditya, Olivia, dan Elinor membangun rumah baru mereka, tempat perlindungan cinta. Rumah putih 2 lantai yang cantik dengan taman luas yang dipenuhi sinar matahari cukup luas dan nyaman untuk ketiganya dan 2 anak menggemaskan mereka, Chloe dan Noah, untuk hidup bersama. Di seluruh rumah, ada kehangatan sederhana namun indah yang berisi perhatian dan cinta hangat mereka. Awalnya, karena perbedaan bahasa, budaya, kepribadian, dan gaya hidup yang sudah terbiasa, terkadang terjadi konflik kecil dan kesalahpahaman yang lucu. Tetapi mereka dengan bijaksana mengatasi semua kesulitan dan perbedaan budaya itu dengan cinta yang dalam dan tulus satu sama lain, dialog yang terus terang, komunikasi yang tulus, dan di atas segalanya, tujuan bersama yang jelas dan berharga, kedua anak mereka yang menggemaskan. Aditya mendedikasikan seluruh waktu dan energinya untuk menjadi ayah yang paling lembut dan berdedikasi di dunia, terkadang lucu dan menyenangkan seperti sahabat bagi Chloe dan Noah. Ia menceritakan lagu anak-anak tradisional Indonesia yang menarik yang biasa ia nyanyikan saat kecil. Meskipun canggung, ia membuat masakan Indonesia yang lezat dengan tangannya sendiri, penuh cinta. Di akhir pekan, ia membawa anak-anak ke taman terdekat untuk bermain sepak bola sepuasnya atau mengajari mereka mengendarai sepeda, membangun kenangan berharga dan indah. Olivia dan Elinor dengan tulus saling menghormati dan sangat peduli satu sama lain. Terkadang seperti teman baik yang tak terpisahkan, terkadang seperti saudara perempuan yang kuat dan dapat diandalkan, dan terkadang seperti pesaing sehat dalam membesarkan kedua anak mereka dengan cinta yang membara. Olivia, dengan hatinya yang hangat dan cerah seperti matahari serta toleransinya yang dalam, dengan lembut menenangkan emosi rapuh anak-anaknya dan meningkatkan harga diri mereka. Elinor, dengan kecerdasannya yang dingin seperti bulan dan ketajamannya, mengajari anak-anak nilai-nilai yang benar dan kebijaksanaan mendalam yang diperlukan untuk hidup di dunia. Di rumah kecil mereka yang penuh cinta, 3 bahasa yang berbeda, bahasa Indonesia Aditya yang akrab, bahasa Inggris Amerika Olivia yang lembut, dan bahasa Inggris Britania Elinor yang elegan, selalu digunakan secara alami dan indah. 3 budaya yang berbeda, Indonesia, Amerika, dan Inggris, menyatu secara harmonis seperti mozaik yang indah dan berwarna-warni. Tatapan penasaran, terkadang tidak nyaman, dan pengawasan dari orang lain, serta prasangka tak terlihat, masih ada. Tetapi mereka tetap tegar membangun keluarga istimewa yang bahagia, lengkap, dan lebih bermakna daripada siapapun di dunia. Di tengah cinta yang mendalam dan tak berubah satu sama lain serta tawa jernih dan polos anak-anak, pilihan berani dan istimewa mereka serta kisah cinta indah mereka membawa kejutan baru yang positif dan sentuhan mendalam, meskipun secara diam-diam, ke desa kecil tempat mereka tinggal.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang memahami ketulusan hati mereka dan mulai mendukung mereka dengan hangat. Keluarga mereka telah melampaui konsep keluarga tradisional, menjadi komunitas istimewa yang paling indah dan baru di dunia, yang dibangun sepenuhnya di atas dasar cinta, pemahaman, rasa hormat yang mendalam, dan dedikasi satu sama lain. Keluarga istimewa yang dibangun bersama oleh Aditya, Olivia, dan Elinor setiap hari dipenuhi dengan harmoni cinta yang baru. Ketiganya membagi peran dan tanggung jawab mengurus keluarga secara harmonis. Siang hari, Aditya bekerja sebagai tukang kayu, berkeringat di bengkel kecilnya. Malam hari, ia menghabiskan waktu bersama anak-anaknya dengan sempurna menjalankan perannya sebagai ayah yang lembut. Olivia, dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya yang kaya, menjadi sukarelawan di pusat pertukaran internasional dan mendukung keluarga multikultural lokal berkontribusi pada masyarakat. Elinor, dengan bakat sastranya yang luar biasa, mulai menulis novel autobiografi tentang kehidupan militernya yang penuh gejolak dan kisah cinta istimewanya, memelihara mimpi baru. Kebahagiaan terbesar mereka adalah melihat kedua anak mereka yang menggemaskan, Chloe dan Noah, tumbuh sehat dan bahagia. Chloe, dengan rambut pirang ibunya Olivia dan mata dalam ayahnya Aditya, memiliki penampilan cantik seperti boneka, kepribadian yang ceria dan ramah, dicintai semua orang. Noah, dengan rambut coklat ibunya Elinor dan hidung mancung ayahnya Aditya, tumbuh dengan penampilan tampan, kepribadian yang tenang, dan pemikiran yang dalam. Kedua anak itu mewarisi cinta tak terbatas dari ketiga orang tua mereka dan kelebihan dari berbagai budaya, mampu menggunakan bahasa Inggris, Indonesia, dan sedikit Prancis dengan lancar, tumbuh menjadi anak-anak istimewa dengan hati yang terbuka dan pemahamannya mendalam tentang dunia yang luas. Di akhir pekan, seluruh keluarga pergi piknik di danau terdekat, bersepeda di jalan pedesaan yang indah, atau mengadakan pesta barbeque di halaman belakang rumah, menciptakan kenangan sederhana namun bahagia. Rumah mereka selalu bergema dengan tawa jernih anak-anak, bersama dengan cinta hangat dan rasa hormat yang mendalam dari ketiganya, menciptakan harmoni yang indah. Tentu saja, tidak semua pandangan dunia bersimpati dengan bentuk keluarga istimewa mereka. Terkadang mereka juga terluka oleh pertanyaan penasaran yang melewati batas atau kritik terbuka. Mereka juga pernah tidak bisa tidur karena khawatir tentang prasangka dan diskriminasi yang mungkin dihadapi anak-anak mereka di sekolah atau di masyarakat. Tetapi ketiganya tidak pernah menyerah atau goyah oleh badai dari luar. Sebaliknya, mereka semakin erat bergandengan tangan, menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang lebih besar satu sama lain. Mereka dengan terus terang dan bangga menceritakan kisah cinta istimewa mereka kepada anak-anak mereka, mengajari mereka bahwa di dunia ini bisa ada banyak bentuk cinta dan keluarga yang berbeda. Chloe dan Noah juga memahami dan menghormati pilihan berani dan cinta mendalam orang tua mereka, lebih bangga dari siapapun tentang keluarga istimewa mereka, dan tumbuh dengan positif dan percaya diri. Kehidupan tulus dan berdedikasi mereka secara bertahap menyentuh hati orang-orang di sekitar mereka. Bahkan para tetangga yang pada awalnya memandang mereka dengan curiga, secara bertahap memahami ketulusan hati mereka dan memberikan dukungan serta dorongan hangat. Keluarga mereka telah menjadi buku teks hidup yang membangkitkan nilai-nilai berharga tentang keragaman dan inklusi di desa kecil tempat mereka tinggal. Semua badai dunia justru menjadi cobaan dan fondasi yang membuat cinta dan ikatan keluarga mereka semakin kuat dan kokoh. Mereka seperti pohon tua yang kokoh, berakar lebih dalam di tengah badai, dengan gigih melindungi kebahagiaan mereka dari semua prasangka dan kesulitan dunia. Sesekali, pada malam-malam yang cerah dengan bintang berkelip, Aditya, Olivia, dan Elinor akan duduk bersama di teras atap rumah mereka yang luas, menyesap segelas anggur hangat, diam-diam mengenang langit malam yang panas dan sunyi di Kinshasa, Kongo, yang jauh, dan saat-saat berbahaya yang telah mereka lalui bersama di sana.
Cinta pertama yang rapuh namun kuat yang tumbuh di tengah asap perang dan ketakutan akan kematian. Keberanian dan pengorbanan mulia yang menyelamatkan dan melindungi nyawa satu sama lain di tengah krisis hidup atau mati, melampaui batas-batas kehidupan dan masyarakat. Dan kisah mereka yang penuh gejolak akhirnya menyatu, melampaui semua penghalang dan prasangka dunia, seperti sebuah epik cinta yang indah, agung, dan mengharukan. Mereka menggenggam tangan keriput satu sama lain dengan hangat, menanamkan rasa syukur yang mendalam atas tahun-tahun sulit yang telah berlalu dan penghargaan atas hari-hari cerah yang akan mereka ciptakan bersama di masa depan. Diam-diam saling memberikan senyuman damai dan bahagia. Cinta mereka yang agung dan indah, yang melampaui usia, kebangsaan, pangkat, gender, dan semua konsep konvensional dunia, bagaikan bintang paling terang di pegunungan Ruwenzori, bersinar selamanya tanpa berubah, menerangi langit malam gurun yang gersang, tidak hanya menerangi sisa hidup keluarga mereka, tetapi juga selamanya membawa penghiburan hangat serta cahaya harapan dan keberanian yang tak pernah padam ke hati semua orang di dunia ini yang mendengar kisah mengharukan mereka. Mereka adalah orang-orang paling berharga yang tak tergantikan, dan janji abadi satu sama lain dan untuk kedua anak mereka yang menggemaskan. Waktu sekali lagi berlalu seperti sungai. Kedua anak menggemaskan Aditya, Olivia, dan Eleanor, Chloe dan Noah, kini telah tumbuh menjadi pemuda-pemudi yang tampan dan cantik, percaya diri mengejar impian mereka. Chloe, mewarisi hati hangat ibunya Olivia dan bakat seni ayahnya Aditya, menjadi seorang dokter di organisasi dokter lintas batas, berkeliling ke zona konflik di seluruh dunia, membawa harapan bagi mereka yang menderita. Noah, mewarisi kecerdasan tajam ibunya Eleanor dan kemauan keras ayahnya Aditya, menjadi seorang pengacara hak asasi manusia internasional, mendedikasikan hidupnya untuk membela hak-hak kaum lemah dan minoritas di masyarakat. Aditya, Olivia, dan Eleanor kini berada di ambang usia senja. Rambut mereka memutih, tetapi cinta dan rasa hormat mereka satu sama lain menjadi semakin dalam dan kuat seiring berjalannya waktu. Mereka masih tinggal di desa kecil yang indah di Kanada, menikmati masa tua yang sederhana namun bahagia. Sesekali, mereka menerima surat tulisan tangan yang hangat dan foto-foto menggemaskan dari cucu-cucu mereka, dari anak-anak mereka yang telah dewasa dan menjalani kehidupan mereka sendiri. Kisah cinta istimewa dan berani mereka telah dikenal luas melalui buku dan film dokumenter, membawa sentuhan mendalam bagi banyak orang, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk merenungkan kembali makna sebenarnya dari cinta dan keluarga. Pada suatu hari musim semi yang cerah, Aditya, Olivia, dan Eleanor, setelah waktu yang lama, bersama-sama kembali ke tanah yang jauh di mana ketiganya pertama kali bertemu. Kongo kini telah menemukan kembali kedamaian. Di sana, mereka mengenang kembali makna darah, keringat, dan air mata yang telah mereka tumpahkan di masa lalu, dan sangat tersentuh oleh gambaran kuat orang-orang yang mengatasi luka perang untuk membangun harapan baru. Kehidupan mereka sendiri adalah bukti nyata dari kemenangan agung cinta sejati yang melampaui semua batas, ras, usia, gender, dan semua prasangka serta hambatan dunia, seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang selamanya menerangi langit malam pegunungan Ruwenzori. Cinta sakral dan indah mereka, beserta kisah keluarga istimewa yang telah mereka bangun, akan selamanya bergema seperti kidung agung yang indah menuju masa depan, membawa penghiburan hangat serta pesan harapan dan keberanian yang tak pernah padam ke hati semua orang di dunia ini.